فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, ikhwani fillah, kita telah selesai dari bab yang ketiga, kita murajaah tadi dan masih kurang itqan di sini. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya dipersiapkan ini, terutama bab yang ketiga, ikhwan, tentang tariqah ahli sunnah dalam asma wa sifat. Karena pada bab ini Syekh betul-betul meringkaskan dengan peringkasan yang bagus dan perincian yang bagus, ya. Jadi bab ini ringkasan dari metode ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat manfiyah maupun sifat thubutiyah. Bagaimana kita menetapkan sifat, bagaimana ketika kita meniadakan suatu sifat. Baik. Kemudian perincian tentang istilah-istilah tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, ini dipahami dengan betul-betul paham dan rinciannya dihafal. Kemudian yang terakhir kita ambil berkaitan tentang ilhad, ya. Ilhad yang terbagi jadi dua, ilhad fi asma'illah dan ilhad fi ayatillah. Baik, di murajaah insyaallah kita ulas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada bab yang keempat. Babur Rabi' fi bayani sihhati madhhabis salafi wa butlanil qaul bi tafdhili madhhabil khalaf fil ilmi wal hikmati ala madhhabis salaf. Bab yang keempat yaitu tentang penjelasan kesahihan madhab salaf dan batilnya perkataan yang mengutamakan madhab khalaf dari sisi ilmu dan hikmah di atas madhab salaf. Dengan kata lain, intinya ikhwan, bab yang keempat ini yaitu apa? Akan menerangkan tentang kesahihan madhab salaf, bahwasanya madhab salaf itulah madhab yang benar. Dan demikian pula madhab ini madhab yang dibangun di atas ilmu dan hikmah. Karena bagaimana dikatakan madhab yang selamat, madhab yang benar kalau tidak dibangun di atas ilmu dan hikmah? Makanya di sini juga nanti akan dibantah tentang apa? Perkataan yang mengutamakan madhab khalaf. Di sini kalau ada salaf, ada khalaf, berarti maksud khalaf, ikhwan, yaitu mereka-mereka yang menyelisihi salaf. Yang datang belakangan menyatakan bahwasanya madhab khalaf itu lebih utama dari sisi ilmu dan hikmah dibandingkan madhab salaf. Ini batil. Ungkapan mereka yang masyhur ikhwan fillah bahwasanya madhabus salaf aslam wa madhabul khalafi a'lam wa ahkam. Ini ungkapan yang masyhur ikhwan fillah dari falasifah dan yang lainnya. Karena mereka tidak akan berani mengatakan madhab salaf itu batil atau tidak selamat. Tapi mereka katakan madhab salaf selamat. Tapi madhab kami, orang yang datang belakangan, itu lebih luas ilmunya dan lebih bijak. Tapi ini terkadang diungkapkan oleh orang-orang ikhwanul muslimin dan yang lain. Baik. Qala rahimahullah, sabaqal qawlu fi bayani tariqatis salaf wa dzikri dalili ala wujubil akhdhi biha. Telah lewat
pembahasan tentang penjelasan metode para salaf, ya, metode salaf dalam berakidah dan penyebutan dalil tentang wajibnya mengambilnya. Baik. Karena metode salaf, metode dibangun di atas Alkitab dan Sunnah. Maka dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengikuti Alkitab dan Sunnah, nah, itu adalah dalil tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dan juga di antara dalil yang sangat penting yang belum disebutkan di depan, yaitu ayat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini termasuk dalil pokok tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, yaitu manhaj kaum mukminin. Karena Allah katakan di sini, siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas hidayah, setelah jelas petunjuk baginya, dan menyelisih jalan kaum mukminin dengan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tempat kembalinya neraka. Nah, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, di sini dalil menunjukkan wajibnya ittiba'u sabilil mu'minin, dan sabilul mu'minin yang dimaksud yaitu sabilus salaf, karena al-mu'minin pada masa itu yaitu para sahabat. Qala amma huna fa innana nuridu an nubarhina ala anna madhhab as-salafi huwa al-madhhabus sahih wa dzalika min wajhain. Adapun di sini maka sungguhnya kami akan menunjukkan burhan, nubarhin, yaitu apa? Menunjukkan burhan, menunjukkan bukti bahwa madhab salaf itu adalah madhab yang sahih. Dan yang demikian itu bisa dilihat dari dua sisi. Nah, ini setelah kita tahu ya kawan, wajibnya mengikuti manhaj salaf, ya, bab yang keempat ini juga penting. Kenapa kok wajib mengikuti manhaj salaf? Selain dalil-dalil yang telah lewat, juga bahkan madhab inilah madhab yang sahih. Nah, dan penyebutan madhab yang dimaksud adalah manhaj, tariqah, ikhwan. Sehingga jangan sampai bingung, bukankah bermadhab itu dilarang? Nah, maksudnya madhab yang dimaksud di sini adalah bermakna manhaj, yaitu jalan yang ditempuh, metode yang ditempuh. Nah, bukan bermadhab, maksudnya bermadhab seperti madhab fiqhiyah dan seterusnya, yang dibangun di atasnya ta'assub masing-masing madhab fikih, tidak. Jadi sekarang akan ditunjukkan bukti bahwasannya manhaj salaf adalah manhaj yang sahih. Sisi yang pertama, kawan, perhatikan, anna madhhab as-salafi dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Bahwasanya manhaj salaf ini Alkitab dan sunnah telah menunjukkan tentangnya. Fa inna man tatabba'a tariqatahum bi'ilmin wa 'adlin wajadaha mutabiqatan lima fil kitabi wa sunnati jumlatan wa tafsilan wa labud. Sebab orang yang mau tatabbu', menelaah, meneliti metode para salaf, meneliti dengan ilmu dan keadilan, maka mesti dia akan mendapatkan kecocokan dengan apa yang ada di dalam Alkitab dan Sunnah, jumlatan wa tafsila, yaitu secara menyeluruh, baik global maupun terperinci, itu mesti mencocoki Alkitab dan As-Sunnah. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala anzala al-kitaba liyadabbaran nasu ayatih wa ya'malu biha in kanat ahkama wa yusaddiqu biha in kanat akhbara. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Nah,
agar mentadabburi ayat-ayatnya dan mengamalkannya apabila itu berupa hukum, serta membenarkannya apabila itu berupa khabar. Perhatikan kalimat ini. Kalimat ini ringkas tapi terkumpul padanya kewajiban kita terkait 6 kitab yang diturunkan pada kita, ikhwan. Jadi kalau ditanya, Abdullah, kitab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Nah, tujuannya apa? Yang pertama, agar ditadaburi ayat-ayatnya. Yang kedua, agar diamalkan hukum-hukumnya. Yang ketiga, agar diyakini dan dibenarkan khabar-khabarnya. Baik. Ini 3 hal. Nah, yang diringkas oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kalimat ini. Wala raiba anna aqraban nasi ila fahmiha wa tasdiqiha wal amali biha humus salaf. Dan tidak syak bahwasanya orang yang paling dekat pada pemahaman terhadap Alkitab dan pembenaran serta beramal dengannya adalah siapa? Yang paling dekat dalam mengamalkan ini dari sisi zaman turunnya kitab tersebut. Siapa yang paling dekat? Berarti Raihan para salaf, ya, para pendahulu kita dari para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Li'an hum as-salaf, mereka itu adalah para salaf. Li'annaha ja'at bilughatihim wa fi asrihim, dikarenakan Al-Quran itu datang dengan bahasa mereka dan pada zaman mereka. Taib fala jarama an yakunu a'laman nasi biha fiqhan wa aqwamahum amala. Nah, maka mesti, ya, fala jarama, mesti, nah, mereka itu adalah orang yang paling berilmu tentang kitab, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala secara pemahaman, dan mesti lebih kuat secara pengamalan. Paham ini? Ini sisi yang pertama, ikhwan. Kenapa kok manhaj salaf manhaj yang sahih? Naam. Baik. Kenapa? Karena kalau kita menelaah ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati metode para salaf itu mencocoki ayat-ayat dan mencocoki as-sunnah. Intinya mencocoki Alkitab dan sunnah. Kenapa? Karena mereka paling dekat zamannya. Naam. Taib. Demikian pula telah melihat langsung turunnya kepada Nabi SAW dan pengamalannya, sehingga mereka orang yang paling kuat pemahamannya, paling kuat keimanannya, dan paling kuat dalam beramal dengannya. Asani, sisi yang kedua, an yuqal innal haqqa fi hadzal bab imma an yakuna fi ma qalahu salaf aw fi ma qalahu al-khalaf. Yang kedua dikatakan sesungguhnya kebenaran pada bab ini, yaitu pada permasalahan asma wa sifat, kemungkinannya kan pada apa yang dikatakan oleh para salaf, dan kemungkinan kedua kebenaran itu ada pada yang dikatakan oleh para khalaf. Dari dua kemungkinan ini mana yang batil? Wasani batil. Kemungkinan yang kedua adalah kemungkinan yang batil, itu jelas. Kenapa? Li'annahu yalzamu alaihi an yakuna Allahu wa rasuluh was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar qad takallamu bil batili tasrihan aw dhahira. Nah, jelas kemungkinan yang kedua yaitu batil. Dikarenakan apa? Melazimkan bahwa Allah dan Rasulnya serta as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin maupun ansar, mereka telah berbicara dengan kebatilan, baik secara tasrih, yaitu secara jelas, ataupun secara zahir, secara makna yang nampak. Walam yatakallamu marratan wahidatan bil haqqil ladzi yajibu i'tiqaduhu la tasrihan wala zahira.
Naam. Dan melazimkan juga ikhwan, di sini wabunya masih apa? Masih pada apa? Yalzamu alaih. Naam. Berarti kelaziman yang pertama ikhwan, kelazimannya Allah dan Rasulnya as-sabiqunal awwalun, naam, telah berbicara dengan batil. Dan kelaziman kedua mereka berarti apa? Tidak mengucapkan walaupun sekali untuk mengucapkan kebenaran yang wajib untuk diyakini, baik secara tasrih maupun secara zahir. Secara tasrih maksudnya secara tegas, secara zahir maksudnya secara yang nampak dari ucapan. Fayakunu wujudul kitabi wa sunnati dhararan mahdhan fi asli din. Sehingga kalau demikian, jadilah adanya kitab dan sunnah itu sebagai kemandaratan yang murni pada pokok-pokok agama ini. Wa tarkun nasi bila kitabin wala sifatin khairan lahum wa aqwam. Berarti juga melazimkan bahwasanya membiarkan manusia tidak memiliki kitab dan tidak ada sunnah sebagai pembimbing itu lebih bagus dan lebih lurus. Wa hadza dzahirul butlan, dan ini jelas apa? Sangat nampak kebatilannya. Kebatilan yang sangat nampak. Paham? Kenapa? Karena kelaziman yang batil menunjukkan batilnya pernyataan itu. Jadi inti yang kedua, perhatikan. Inti yang kedua, konsentrasi, saya ringkaskan. Dikatakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya mazhab khalaf itu lebih sahih, kita katakan itu batil. Bahkan manhaj salaf lah yang sahih. Kenapa? Karena apa? Kebenaran dalam bab ini kemungkinannya ada pada yang dikatakan oleh salaf, dan kemungkinannya ada yang dikatakan ada pada yang dikatakan oleh khalaf. Dan kemungkinan kedua jelas batilnya. Kenapa? Karena melazimkan kalau kebenaran itu ada pada para khalaf, berarti salaf itu tidak di atas kebenaran. Berarti para sahabat dan sebelum itu adalah Rasul dan para sahabat, mereka telah berbicara dengan kebatilan. Dan melazimkan juga mereka tidak mengucapkan kebenaran. Sehingga kalau demikian, kalau Rasul, para sahabat kok tidak mengucapkan kebenaran, bahkan mereka mengucapkan kebatilan, berarti adanya kitab dan sunnah tidak ada faedahnya, ya kan? Bahkan kalau itu kebatilan, berarti mengucapkan kitab dan sunnah adalah apa? Kemandaratan. Kemandaratan belaka. Berarti kalau demikian, mending sudah tidak perlu diturunkan Alkitab dan sunnah kalau orang generasi belakangan mengatakan lebih berilmu. Dan ini jelas sangat batilnya. Wa hadza wa qad qala ba'dul aghbiya tariqatus salafi aslam wa tariqatul khalafi a'lam wa ahkam. Ini penjelasannya bahwasanya manhaj salaf adalah manhaj yang hak dari dua sisi tadi. Dan sungguh telah mengatakan sebagian aghbiya. Aghbiya jamak dari apa? Ghabi. Apa itu? Orang-orang yang tolol. Ya, sebagian orang-orang talal mengatakan bahwasanya tariqatus salafi aslamu wa tariqatul khalafi a'lamu wa ahkam. Metode para salaf itu lebih selamat dan metode khalaf itu lebih berilmu dan lebih bijak. Dan ini tentunya adalah pendapat atau perkataan yang sangat kontradiksi dan jelas sekali kebatilannya. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Yang penting bab yang ketiga di murajaah dulu. Karena perinciannya banyak dalam kitab ini, ikhwan, pahami ikhwan. Apalagi juga beliau mengajari kita metode terperinci dalam menjelaskan dan dalam membantah. Nasallallahu at-taufiq wa sadad walhamdulillahi rabbil alamin.